sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Mohon izin para senior saya, kawan-kawan untuk mewakili kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama yang kami hormati Pak Doni yang menerima kami yang luar biasa. Kami yakin bahwa kami ini kan akan puas Pak. Kalau lihat tadi melihat pemaparan Bapak memang cukup kompeten lah untuk menerima kami hari ini. Pak Asep dan Ibu Merlin. Tentu kami menyampaikan terima kasih Pak atas penerimaan yang cukup hangat pada kesempatan yang bahagia ini. Dan tentu sebelum kami melanjutkan materi-materi yang akan kami diskusikan, seperti kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal pasti semakin sayang Pak. Jadi nanti kami mohon nomor teleponnya Pak supaya makin sayang. Di sebelah kiri saya ada Pak Tumbur Sialoho, beliau fraksi PDI Perjuangan, sekaligus juga sebagai sekretaris Komisi 4 Pak, yang membidangi bidang kesehatan. Beliau sudah 2 bintang Pak, dua periode. Mudah-mudahan kita doakan jadi bupati atau wali kota Batam ke depan. Kalau bupati Bintan ya Pak. Bintan ya. Selanjutnya yang di sebelah kiri Bapak, Pak Amin Tastamunan, fraksi Nasdem, beliau juga 2 bintang Pak. Kemudian sebelah kirinya Pak Amintas, Pak Rohaizat, 2 bintang juga Pak, fraksi PKS. Kemudian saya sendiri utusan Sarumaha, baru 1 bintang Pak, fraksi Hanura. Sama dengan Pak Muhammad Rudi sebelah kanan saya, 1 bintang juga, fraksi Gerindra. Kemudian kami didampingi oleh Pak Kabak, Pak Taufik, kemudian staf Pemda, Bulia, dan Pak Herman. Tentu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Kunjungan kami pada saat ini sebenarnya lebih kepada sebuah peristiwa yang kami terima di DPRD Kota Batam. Pertama, yang ingin kami perdalam Pak, pertama adalah terkait dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki BPJS tidak aktif Pak. Ya, jadi misalnya dulu dia kaya Pak, mampu bayar iurannya, tapi kemudian dia jatuh, tidak ada usaha, tidak ada aktivitas, kegiatan dan sebagainya, sehingga dia tidak mampu. Sehingga pada posisi dia sakit, BPJS-nya tidak aktif Pak. Siapa yang harus bertanggung jawab Pak? Yang kedua adalah terkait dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang sama sekali tidak memiliki BPJS kesehatan. Ini kami sampaikan case-nya Pak, bahwa di tahun 2021 sebelum bulan Maret, yang masyarakat yang tidak punya BPJS kesehatan ini itu ditanggung seluruhnya Pak, mulai dari awal sampai masuk. Ditanggung APBD ya? Ditanggung oleh APBD, makanya di Perwako itu disebut bantuan layanan kesehatan Pak. Tapi sejak Maret 2021 itu TMT Pak. TMT itu terhitung mulai tanggal. Jadi kalau misalnya contoh, dia tanggal 1 masuk, kemudian dia keluar tanggal 10, suratnya baru keluar ini di tanggal 7, tanggal 7 sampai tanggal 10 itu yang ditanggung Pak. 1 sampai 6 tidak ditanggung. Maka peraturan daerah. Ya, itu yang diatur dalam perwakonya. Nah, sementara ini kan kontradiktif Pak, dengan adanya surat RT RW dari awal itu menyatakan dia tidak mampu. Pertanyaannya dari tanggal 1 sampai 6 siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah daerah membuang badan? Dan contoh, kalau di Provinsi Kepri Pak, sama-sama menggunakan APBD, kalau di sana itu istilahnya kosring Pak, itu tidak ada seperti yang Batam punya Pak. Jadi mulai masuk sampai dia keluar itu ditanggung, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh. Tapi di Batam ini sendiri punya keunikan, seakan-akan tidak bertanggung jawab Pak, tanggung jawabnya setengah-setengah, gitu loh Pak. Di sisi lain kan surat dari RT RW lurah itu menyatakan dia tidak mampu. Nah, ini yang kami harus pertegas Pak, bagaimana regulasinya? Karena terus terang kami DPRD ini hampir rata-rata Pak menerima keluhan soal itu, gitu. Kadang-kadang kami malu Pak, APBD kita 2,9 triliun Pak. APBD kita 2,9 triliun, tapi orang sudah di langit, kita masih di darat Pak. Contoh seperti itu. Jadi mohon ini pencerahannya Pak, bagaimana mengantisipasi itu. Di sana memang kondisinya kita sudah punya PBI APBD, kurang lebih 42.000 kuotanya. Namun ini yang kami harus pertegas lagi Pak. Ini yang diatur dalam Perwako itu disamakan prosedurnya dengan masuk dalam DTKS Pak. Jadi harus masuk RT RW lurah dan segala macam, harus ada pencacahnya segala macam, bla 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 bla. Ribet Pak. Padahal yang mau dianggarkan ini bukan APBI APBN,
Tapi PBI APBD yang selalu menjadi persoalan itu harus masuk dalam DTKS, Pak. Gitu. Ini yang kami akan mendengarkan penjelasannya, dan kalau bisa nanti kami mohonkan, Pak, supaya Dinas Kesehatan Kota Batam itu ditegur, Pak. Artinya ini siapa yang harus tanggung jawab kepada masyarakat? Ya Pak Rudi, saya itu sering kali, Pak, mungkin kawan-kawan yang Pak Tumur juga begitu. Gitu. Jadi ini harus dilakukan pembinaan, Pak, kepada Dinkes Kesehatan itu untuk betul-betul serius menangani orang yang tidak mampu, Pak. Jangan dibiarkan. Gitu. Kemudian orang terlantar juga begitu. Nah, itu dari saya dulu untuk sementara. Yang mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan manfaat. Selanjutnya saya persilakan Pak Rudi, Pak Raizat, Pak Amintas, dan Pak Tumbur. Terima kasih.